Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat channel pecinta ilmu yang dirahmati Allah, semoga semuanya ada dalam sehat selalu, dalam kebahagiaan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pengajian kali ini bersama Abu Humairah akan dibahas tentang amalan-amalan yang ringan atau melalui lisan, zikir, yang bisa menghapuskan banyak dosa-dosa kita. Sambil mendengarkan jangan lupa banyak bersyukur kepada Allah atas limpahan banyak nikmat. Dan banyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita akan sebutkan beberapa amalan yang bisa menghapuskan banyak dosa. Yang pertama, bersolawat. Bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Anas radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha ashra salawatin wa khutta anhu biha ashra sayyiatin wa rafa'ahu Allahu biha ashra darajat." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, kata Rasulullah, maka Rasul akan bersalawat 10 kali kepada kita, dan kesalahan kita akan dihapus sebanyak 10 kesalahan, dan kita akan diangkat dengan 10 tingkatan. Hanya bersalawat saja, Bu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hanya ngomong begitu, maka Allah akan utus malaikat membawa salawat kita menuju mana? Malaikat akan datang ke kuburan Nabi, kemudian akan memberitahukan kepada Nabi kita bahwa ada di antara umatmu yang bersalawat kepadamu, maka Rasul akan bersalawat 10 kali kepada kita. Subhanallah, apalah sulitnya bersalawat sambil jalan dari sini pulang, atau tadi dari rumah ke sini Allahumma sholli ala Muhammad, kan gak ada susah. Biasakan, kalau bisa setiap ibu kaget itu yang dibaca. Karena saya di masyarakat itu aneh-aneh, kalau orang kaget apa pula yang diomongkan tuh, ya. Bahkan saya punya kawan tuh, kalau kaget bilang jangkrik, kan sayang itu. Kaget saja jangkrik katanya, ya Allah kan. Apa susahnya Allahumma sholli ala Muhammad daripada jangkrik yang disebut? Ya, jadi salawat itu satu kali sudah menghapuskan 10 kesalahan dari kita, mengangkat lagi 10 derajat dari kita. Rasul pula bersalawat 10 kali kepada kita. Ini yang pertama. Yang kedua adalah al-istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, dan itu, Bu, ya. Kan mudah itu istighfar, sambil sini jalan pulang itu kan bisa astagfirullah, astagfirullah gitu, ya. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, "Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dzikin faraja." Siapa yang melazimkan baca istighfar, maka Allah akan jadikan kesulitannya lapang. Bahkan Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillah yajidillah ghafurar rahimah." Siapa yang melakukan kesalahan dan mendolimi dirinya, kemudian dia memperbanyak istighfar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosanya, karena dia zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan lebih khusus lagi, Rasul mengatakan, "Man istaghfarallaha fi duburi kulli salatin 3 marrat faqala astaghfirullah alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih ghufira lahu wa in kana qad farra minaz zahfi." Barang siapa yang mengucapkan astagfirullah setiap selesai sholat 3 kali saja, astagfirullah alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka Allah akan ampuni walaupun dia membawa dosa pernah lari dari pertempuran. Lari dari peperangan itu, Bu, dosa besar.
Nggak boleh orang lari dari peperangan itu, kecuali kalau musuhnya lebih banyak. Umpamanya lebih dari 3 orang, 1 melawan 3 orang, boleh lari. Tapi 1 melawan 2 orang nggak boleh lari, sebab kalau lari dosa besar. Walaupun dia punya dosa besar, lari dari pertempuran, kalau dia istighfar 3 kali setelah sholat, Allah akan ampuni dosanya. Luar biasa. Ini yang kedua. Yang ketiga, salawatul khams, salat 5 waktu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda yang dikeluarkan Imam Muslim, as-salawatul khamsu wal jum'ati ilal jum'ati kafaratun lima bainahunna ma lam taghshal kabair. Salat 5 waktu dan Jumat ke Jumat adalah kafarah bagi dosa-dosanya selama dia tidak menenggelamkan diri dengan dosa besar. Sekarang ini Bu, melakukan dosa kecil itu mudah sekali. Kalau dulu mungkinlah ya melakukan dosa kecil tetapi agak sulit gitu ya. Tapi kalau sekarang ini hampir tiap hari kita melakukan dosa kecil Bu, karena setiap kita ini punya handphone masalahnya. Terkadang di handphone itu kan nengok YouTube, nengok Facebook, nengok TikTok, ya kan, atau apalah gitu ya. Terkadang nengok aurat di situ, entah laki-laki entah perempuan, ya, yang di iklan-iklan lewat gitu kan. Kadang-kadang yang lewat di iklan itu kan nggak pakai jilbab juga tuh. Kadang-kadang ada yang lagi sepak bola gitu kan, di atas lutut celananya itu kan aurat laki-laki. Kadang terlihat laki-laki, terlihat aurat perempuan hampir setiap hari, entah di iklan entah di apa gitu kan. Itu kan termasuk dosa kecil. Maka kalau seseorang kemudian melanggengkan sholat 5 waktu, maka sholat dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke zuhur, itu di antara selang waktu sholat wajib ke wajib berikutnya itu menghapuskan dosa. Bahkan di zaman Nabi ada seorang anak muda itu berkhalwat dengan seorang perempuan, tapi tidak melakukan zina, maksudnya zina benaran, hanya mungkin ya pegang-pegang, peluk-peluk, cium-cium gitu saja kan, tapi tidak sampai zina besar. Tapi di mata para sahabat, dosa yang seperti itu sudah dianggap dosa besar itu. Nyesel dia, datang dia kepada Nabi, Rasul, saya sudah melakukan dosa besar katanya. Kenapa? Kata Rasul, tadi saya berkhalwat dengan seorang perempuan begini, tapi tidak sampai melakukan zina besar, hanya berkhalwat saja. Kata Nabi SAW, hal shallaital asra ma'iya jama'atan, apakah tadi engkau sholat asar bersamaku jamaah? Kata anak muda ini, ya wahai Rasul. Apa kata Rasul? Idhab faqad ghafarallahu lak, pergi kamu, Allah sudah ampuni dosamu. Kenapa? Karena Allah mengatakan innal hasanat yudhibna sayyi'at, bahwa kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Baik, selanjutnya apa lagi? Sedekah. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan ataupun dari sahabat Hudzaifah bin Yaman, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an menanyakan kepada Hudzaifah soal fitnah yang akan terjadi di akhir zaman, maka kemudian adalah yang kemudian Hudzaifah bin Yaman mengatakan, ana sami'tuhu yaqul, aku mendengar Nabi SAW bersabda, kata Hudzaifah, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-siyam was-sadaqah. Fitnah seseorang dari keluarganya, dari hartanya, dari tetangganya itu bisa digugurkan dengan salat, puasa dan sedekah. Jadi sedekah juga bisa menggugurkan dosa. Bahkan kalau seandainya sedekah itu dilakukan secara sirriyah, tidak terang-terangan Bu, yang tahu hanya ibu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Gimana caranya Ustaz sedekah sirriyah itu? Oh gampang, sekarang kan di handphone itu sudah banyak tuh program SMS banking itu Bu ya. Kirim saja lewat SMS banking, kemudian coret namanya kan nampak tuh pengirimnya dicoret, kan tidak ada yang tahu siapa pengirimnya.
Sudah gitu saja, tinggal konfirmasi. Ya, jangan dikasih tahu konfirmasinya. Kalau udah tahu nomornya, tahu pula dia kan, pakai nomor lain. Ya, jadi orang tak tahu yang dari mas sumbangan tuh. Makanya Nabi SAW mengatakan sadaqatus sir tudfi'u ghadab rabbih. Bahwa sedekah yang tidak terang-terangan itu bisa menghilangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Bisa menghilangkan kesalahan seperti api bisa dipadamkan dengan air. Rawahu Tirmidzi. Jadi sedekah juga bisa menggugurkan dosa. Kemudian apalagi intidharus shalah. Intidharus shalah, menunggu waktu salat. Rindu rasanya ibu itu di rumah itu kapan zuhur kok lama kali ya katanya. Nanti sudah sholat zuhur kapan, asar ini kok lama kali. Habis asar, aduh kapan nih maghrib ini kok lama kali. Ini terbalik. Aduh udah duhur lagi katanya. Nanti asar cepat kali waktu ini, baru tadi itu sudah asar. Nah itu sholat jadi beban bagi dia tuh kalau ngomong kayak gitu tuh. Tapi kalau orang rindu menunggu sholat dan ingin sholat kembali, maka Nabi SAW mengatakan isbaghul wudu fil makari wa i'malul aqdam ilal masajid wa intidharus salati ba'da salah yughassilul khataya ghuslan. Sempurnakan wudumu ketika engkau susah untuk berwudu, entah airnya dingin kayak sekarang kan lagi hujan terus nih di Batam nih, perasaan greges terus kan ya, dingin-dingin terus, apalagi datang subuh nengok air kayak nengok es gitu ya. Tapi dipaksakan wudu, nah itu namanya menyempurnakan wudu. Gak suka nyentuh air pun tetap dia berwudu. Ataupun melangkahkan kaki ke masjid, ataupun menunggu sholat setelah sholat, maka itu bisa mencuci kesalahan-kesalahannya. Hadis ini sahih ala syarti Muslim dan dikatakan oleh Syekh Albani sebagai hadis sahih. Jadi menunggu sholat ke sholat itu bisa menggugurkan dosa. Kemudian apalagi seseorang yang terkena penyakit ataupun seseorang yang dilanda kesulitan, kesedihan, masalah gitu ya, kemudian dia sabar. Kata Nabi SAW dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ma min musibatin tusibul muslim illa kaffarallahu biha anhu hatta syaukata yushakah. Rawahul Bukhari. Tidaklah sebuah musibah menimpa seorang muslim kecuali Allah Subhanahu wa taala akan jadikan itu kafarah bagi dia, penghapus dosa-dosanya. Sampai kepada duri yang menancap sekalipun kalau dia sabar. Umpamanya ibu ini jalan kaki dari sini, tiba-tiba kok ada lah yang nancap itu, entah tusuk sate gitu ya, atau mungkin duri tanaman. Kemudian ibu merasakan sakit, tapi ibu tidak ngeluh, ibu sabar gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini jadi penghapus dosa gitu ya. Ah itu bisa menghapuskan dosa tuh. Ya. Tapi jangan ditusukkan, ambil peniti, tusukkan pula kan itu. Nah, itu sengaja ditusuk-tusukkan itu. Tak boleh itu menyakiti badan. Karena badan ini milik Allah. Dari ujung rambut sampai kaki itu milik Allah, tidak boleh disakiti. Kalau kita disakiti oleh diri sendiri, sengaja ambil peniti dicolokkan gitu ya ke badan kita, berdosa kita. Karena badan ini amanah Allah, milik Allah semuanya, harus dijaga. Ya. Kemudian juga mengucapkan alhamdulillah setelah makan, Bu. Ibu makan nih, makan apa saja, entah makan nasi, entah makan bakso, entah makan, minta makan apa saja lah ya. Yang penting setelah makan, ibu mengucapkan alhamdulillah. Man akala ta'aman thumma qala alhamdulillah. Barang siapa yang mengucapkan alhamdulillah setelah dia makan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Dia akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah dan yang berlalu. Subhanallah. Hanya mengucapkan alhamdulillah saja habis makan, Bu, itu sudah bisa menghapuskan dosa, kan luar biasa. Apalah susahnya alhamdulillah habis makan. Ya. Kemudian juga
Ketika sholat bu, ketika amin, ketika imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, ya gitu ya. Ketika imam mengatakan amin, nah, kita juga ikut tuh amin. Artinya aminnya imam dengan aminnya makmum itu harus sama. Jangan imam dulu baru makmum, tidak. Dengar imam waladdallin saja, nah, langsung ibu amin. Jadi aminnya ibu dengan aminnya imam itu sama. Maka kata Nabi SAW, idza ammanal imam fa'aminu fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, apabila imam mengucapkan amin maka aminlah. Maka barang siapa yang cocok antara aminnya ia dengan aminnya makmum, setara gitu ya, sama-sama, kemudian bertepatan pula dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya. Coba ngucapin amin saja loh diampuni dosanya, luar biasa ya. Tapi yang benar, jangan anak-anak amin kayak gitu ya. Jadi harus ada wazannya amin itu. Amin itu dibaca dua wazan bu. Bisa menggunakan wazan fa'ilun ya, atau fa'ilun, dibaca amin atau amin. Nah, dua bacaan bu. Amin itu dua bacaan, ala wazni fa'ilun atau fa'ilun gitu ya. Bisa dibaca amin ataupun amin. Nah, dua-duanya boleh. Karena arti amin itu artinya ya Allah kabulkan doaku. Allahumma istajibli, itu arti amin itu. Jadi jangan main-main dengan amin itu, karena amin itu meminta kepada Allah agar doa kita dikabulkan dalam sholat. Kemudian juga contoh amalan yang lain adalah al-masyu ilal masajid, melangkah ke masjid. Itu pun termasuk yang bisa menggugurkan dosa. Seperti hadis yang tadi saya baca, isbagul wudu alal makarih wa kathratul khutha ila al masajid ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian juga yang selanjutnya, bagi laki-laki al-muhafadzati ala salatil jum'ah, yang menjaga salat Jumat. Karena Rasul mengatakan al-jum'atu ila al-jum'ati kafaratun lima bainahuma. Subhanallah. Jadi kalau seorang laki-laki melaksanakan Jumat nih, pemain Jumat ini, betul-betul dia melaksanakan Jumat. Kemudian nanti ketemu Jumat minggu depan tuh bu, antara Jumat sekarang dengan Jumat minggu depan itu dosa kita sudah diampuni tuh. Ya, makanya ibu dorong suami itu jangan malas-malas ke masjid untuk sholat Jumat kalau datang Jumatan itu. Cepatlah bang ke masjid biar dapat unta. Nanti kalau terakhir nggak dapat tuh telur ayam pun nggak dapat gitu ya. Kemudian juga yang bisa menghapuskan dosa adalah kafaratul majlis bu. Ingat ibu ya, kafaratul majlis itu penting bu. Ibu mamanya datang ke arisan atau mungkin datang ke kondangan, atau ibu main ke rumah kawan, entah berdua, entah bertiga, entah berempat, ngobrol lah ibu di situ sambil makan rujak, ya kan? Nanti bu setelah pulang, bu setelah selesai mau balik nih bu ya, jangan lupa bu baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata kawannya, kayak ustad aja katanya. Ini habis ngaji ya. Bukan kafaratul majlis, bukan penutup kajian. Kafaratul majlis itu penutup majlis. Kenapa bu disarankan membaca kafaratul majlis? Yang namanya orang ngobrol bertiga, berempat, apalagi orang rame bu, terkadang adalah yang keseleo ngomong tuh, entah keseleo akhirnya bicarakan orang, entah terlalu kasar nyinggung orang yang ada di situ. Coba bayangkan, coba ibu datang ke rumah kawan tak ada dosa, tahu-tahu ngobrol di situ jadi punya dosa. Akhirnya apa? Gibahin orang, atau mungkin tersinggunglah orang yang ada di situ dengan ucapan ibu gitu ya, atau dengan intonasi ibu disangka ibu marah, jadi orang nggak enak kan. Nah, supaya hilang dosa-dosa di majelis itu bu, pulang tak bawa dosa, berangkat tak bawa dosa, gitu maksudnya. Supaya pulang pergi itu betul-betul tak bawa dosa. Jangan pula berangkat tak bawa dosa, pulang pula bawa dosa. Nah, itu pentingnya kafaratul majlis.